Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhansyah Nugraha Marjuki. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjelaskan materi tentang film sebagai media komunikasi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan sejarah film. Film atau yang kita kenal sebagai motion pictures adalah sebuah kreativitas yang muncul dari para berpengalaman yang hendak mengembangkan fotografi dan proyektor. Sekedar informasi, film pertama kali rilis pada tahun 1903 di Amerika Serikat dengan judul The Great Train Robbery. Dan film tersebut berdurasi 11 menit. Itu aja dari saya, mungkin ada tambahan dari teman-teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi film. Film sendiri memiliki definisi sebagai sebuah medium komunikasi audio visual yang tak hanya memberikan hiburan tapi juga menawarkan informasi dan bahkan bisa menyentuh emosi penontonnya. Menurut Hiawan Pratista 2008, film adalah media audio visual yang menggabungkan kedua unsur yaitu naratif dan sinematik. Unsur naratif sendiri berhubungan dengan tema, sedangkan unsur sinematik adalah alur atau jalan ceritanya yang runtun dari awal hingga akhir. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang karakteristik film. Film memiliki karakteristik berbeda jika dibandingkan dengan media pendidikan lain yang konvensional. Menurut Ardianto, dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Masa Suatu Pengantar, dijelaskan bahwa karakteristik film ada 4 macam, yaitu yang pertama, layar yang luas. Maksudnya adalah film memberikan keleluasaan pada penonton untuk menikmati scan atau adegan-adegan yang disajikan melalui layar yang cukup lebar. Dan yang kedua, pengambilan gambar atau shoot. Maksudnya adalah visualisasi scan pada film dibuat sedekat mungkin, yang hampir menyamai realitas peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, konsentrasi penuh. Maksudnya adalah aktivitas menonton film dengan sendirinya mengajak penonton dalam konsentrasi yang penuh dalam film tersebut. Dan yang keempat, identifikasi psikologis, sebuah istilah yang diambil dari disiplin ilmu jiwa sosial, yang maksudnya adalah sebuah kondisi di mana penonton secara tidak sadar menyamakan atau mengidentifikasikan pribadi kita dengan peran-peran dan peristiwa yang dialami tokoh yang ada di film tersebut, yang artinya penonton mampu mencerna cerita yang difilmkan serta memiliki kepekaan emosi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Irunisa. Di sini saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis film. Yang pertama ada film dokumenter. Film dokumenter adalah film yang biasanya disajikan dalam bentuk fakta dan data. Yang berarti film dokumenter merupakan film yang mendokumentasikan kenyataan atau tidak berupa fiktif. Sehingga tujuan pembuatan film ini adalah untuk mempresentasikan sebuah fakta yang ada di kehidupan. Kemudian yang kedua ada film fiksi. Film fiksi merupakan film berdasar karangan atau di luar kisah nyata. Biasanya dalam film fiksi terdapat dua peranan, yaitu antagonis dan protagonis. Film fiksi memiliki adegan yang sudah dirancang sejak awal, sehingga tujuan pembuatan film fiksi adalah untuk hiburan semata. Kemudian yang terakhir adalah film eksperimental. Film eksperimental merupakan metode pembuatan film yang mengevaluasi ulang konvensi sinematik. Selain itu, jenis film ini juga mengeksplorasi bentuk-bentuk naratif dari alternatif menjadi naratif tradisional. Adapun tujuan film eksperimental sendiri adalah untuk mewujudkan visi pribadi seorang artis atau untuk mempromosikan ketertarikan pada teknologi baru. Sederhananya, film ini adalah film yang diproduksi secara independen tanpa industri perfilman. Sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Saya Denis Quinines. Di sini saya akan menjelaskan kaitannya perfilman dengan desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual atau yang biasa kita sebut dengan DKV sangat berperan penting dalam industri kreatif, terutama di bidang perfilman. Kenapa?
karena di kafe sangat dibutuhkan untuk membangkitkan kreativitas di dalam dunia perfilman. Film adalah karya seni budaya yang merupakan peranata sosial di bidang komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Pada era globalisasi sekarang ini, banyaknya perusahaan industri kreatif yang bersaing untuk mendapatkan daya tarik kepada masyarakat. Dibutuhkannya di kafe di sini yaitu untuk menunjang ataupun meningkatkan kualitas dari perusahaan industri kreatif tersebut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.